Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Purnawati dan MPM saya 213136. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya di Stasi Santo Mikael Simpang 2. Nah, di sini saya mewawancarai umat, ada 3 responden yang saya wawancarai. Dan ada 4 pertanyaan yang saya paparkan dan saya wawancarakan ke umat. Di sini juga saya mengambil tema yang menurut saya itu sangat menarik, yaitu pentingnya pembangunan iman Katolik dalam kehidupan berkeluarga. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Karena di tempat daerah saya itu sangat minimnya pembangunan iman Katolik di dalam keluarga. Mengapa minimnya? Karena kebanyakan dari umat di sana itu eh, kurang kesadaran dari dalam diri untuk membangunkan iman kepada keluarganya, terkhususnya pada anak-anaknya. Karena banyak eh, anak muda yang kurangnya pemberian pembangunan iman di dalam kehidupan mereka, dan bahkan akibat dan dampak yang telah terjadi adalah mereka sampai pindah iman di dalam kehidupan keluarga mereka. Mengapa? Karena itu kurangnya pembangunan iman dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh sebab itu saya mengambil tema ini mengenai pentingnya pembangunan iman dalam kehidupan berkeluarga gitu. Nah, ini pertanyaan yang saya berikan kepada umat atau responden yang saya wawancari. Yang pertama itu, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai keluarga? Terus yang kedua, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai iman? Yang ketiga, bagaimana Bapak atau Ibu membangun iman dalam keluarga? Yang terakhir adalah, apa tantangan Bapak atau Ibu dalam membangun iman dalam keluarga? Nah, di sini saya langsung memaparkan hasil wawancara saya dari responden 1 sampai responden 3. Nah, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai keluarga? Di sini responden 1 menjawab adalah keluarga adalah sekelompok orang yang saling terikat, entah itu terikat karena hubungan darah, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga dapat menjadi tempat dan mendorong setiap keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, keluarga merupakan lingkup yang paling kecil yang untuk pendidikan iman yang paling mendasar kepada anak-anak di keluarga. Nah, selanjutnya adalah responden kedua. Menjawab adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dalam tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Terus yang responden 3 menjawab adalah keluarga merupakan persekutuan umat Allah yang tinggal bersama karena ada ikatan cinta satu sama lainnya. Keluarga adalah unit yang paling kecil setelah masyarakat, karena keluarga adalah suatu kelompok kecil yang di dalamnya terdiri ayah, ibu, dan anak-anak. Lanjut adalah pertanyaan kedua. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai iman? Mereka menjawab adalah iman adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu agama tertentu. Dari imanlah menjadi pedoman bagi kami sekeluarga. Karena iman kami sekeluarga dapat menghayati betapa pentingnya iman dalam kehidupan berkeluarga. Apalagi dalam kehidupan berkeluarga, banyak sekali tantangan dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu, dengan adanya iman, maka kami dapat bertahan sampai sekarang. Sangat bagus bukan? Karena iman dapat menumbuh menjadi pedoman bagi kehidupan keluarga mereka. Terus yang respon kedua menjawab adalah kepercayaan yang merasap
masuk ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak tercampur eh, rasa ragu serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Terus responden 3 menjawab, kalau menurut saya, iman merupakan kepercayaan terhadap Tuhan dan segala rencananya di dalam hidup maupun dalam setiap umat memiliki iman dan berhak untuk memiliki iman. Dengan adanya iman, maka kehidupan kita akan lebih terarah dan semakin tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di sebuah keluarga harus memiliki dan mendorong anak-anak agar menumbuhkan iman mereka. Orang tua dapat membantu anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan menggereja dan mengajak anak-anak untuk terus menghayati nilai-nilai ajaran Katolik. Nah, di sini saya akan memaparkan pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak atau Ibu membangun iman dalam keluarga? Nah, responden 1 menjawab, membangun iman dalam keluarga bisa dimulai dengan menjadi contoh di dalam keluarga. Misalkan berdoa sebelum memulai kegiatan apapun. Yang kedua, saling mendoakan supaya memiliki kehidupan yang menjadi teladan dan menumbuhkan iman di antara anggota keluarga. Lalu responden 3 menjawab adalah cara membangun iman dalam keluarga adalah dengan berdoa sebelum makan dan membagikan kegiatan yang dilakukan orang tua dapat menjadi peran yang paling penting, terutama dalam membentukkan iman kepada keluarga. Di sini saya akan memaparkan yang pertanyaan terakhir. Apa tantangan Bapak atau Ibu dalam membangun iman dalam keluarga? Ya tentu pasti ada tantangan dalam membangun keluarga, yaitu banyaknya pengaruh dalam lingkungan yang membuat harapan akan iman yang kita bangun tidak berjalan. Nah, kalau responden 1 itu menjawab seperti itu. Lalu responden 2 menjawab adalah pengaruh media. Masalah yang dihadapi oleh keluarga karena pengaruh media bukan hanya karena secara moral. Apa yang ditanyakan di media saat ini lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Dari dari Daripada itu, media saat ini lebih menggambarkan karakter dan tindakan moral yang rusak. Nah, eh, dapat kita ketahui bahwa responden 2 ini menjawab bahwa ya pengaruh dan dampak pada saat ini adalah itu kurangnya menanamkan moral dan nilai-nilai ajaran agama yang di dalam diri mereka. Dan apalagi untuk zaman saat ini itu pengaruh media sangat pesat. Karena di tempat saya meskipun jaringan kurang stabil, tapi mereka itu sangat berpengaruh. Karena kebanyakan mereka itu uh, terjerumus dalam game. Mereka meluangkan waktu mereka sepenuhnya untuk bermain game. Meskipun mereka cari jaringannya tuh di hutan, tapi mereka tetap semangat untuk mencari game daripada untuk menumbuhkan iman mereka. Oleh sebab itu sangat disayangkan karena kurangnya dari anak-anak remaja untuk menumbuhkan iman mereka. Kemudian yang responden 3 menjawab tantangannya adalah terkadang banyak kesibukan dan pekerjaan yang banyak sehingga sulit untuk berdoa. Berdoa bersama terkadang melakukan doa dan misa hanya ketika hari raya besar saja seperti Paskah dan Natal, dan pada hari-hari biasa tidak melaksanakan doa dan kegiatan kerohanian sama sekali. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil wawancara saya
di stasi Santo Mikael Simpang 2. Bagaimana ya untuk masalah iman itu sangat sangat sulit karena ya untuk pembangunan iman sendiri itu harus secara terus-menerus dan rutin karena apalagi anak-anak zaman sekarang itu sangat sulit untuk menumbuhkan iman mereka karena pengaruh media sosial dan salah pergaulan. Makanya di tempat saya itu banyak anak-anak muda yang belum cukup umur sudah menikah. Nah, itu yang disayangkan karena mereka kurang kurang menanamkan moral dalam menumbuhkan iman mereka. Bukan bukan cuma itu saja karena dari pengalaman saya sendiri, ya iman itu sangat penting dalam kehidupan saya sehari-hari karena ya tanpa adanya iman kita tidak bisa uh, melakukan. Nah, tanpa adanya iman maka saya beranggapan bahwa ketika kurangnya iman di dalam diri saya itu, maka saya membuat saya itu jauh dari ajaran Katolik atau iman saya. Ini juga yang dirasakan oleh para remaja umat yang berada di stasi saya itu, kalau kalau kurangnya pertumbuhan iman di dalam kehidupan keluarga, maka mereka merasa kehilangan iman mereka. Dan tentunya mereka pasti ada rasa kerinduan untuk kehadiran Tuhan. Namun masalah main game, terus pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, pekerjaan untuk menafkahi keluarga, itulah yang membuat mereka kurangnya atau meluangkan waktu mereka untuk menumbuhkan iman mereka. Seperti itu. Dan bahkan ketika melakukan misa atau ibadat ketika ada romo dan perayaan saja, ya itu yang sering terjadi di stasi saya karena kalau tidak ada romo dan perayaan besar saja seperti Paskah dan Natal, mereka tidak mengikuti misa atau ibadat pada hari Minggu. Itu membuat ya keprihatinan bagi saya sebagai calon katekis yang akan membangun, yang akan memberikan peneguhan bagi mereka atau memberikan teladan atau memberi arahan mereka dan membimbing mereka untuk menumbuhkan iman mereka. Oleh sebab itu, saya mengambil tema ini dan mewacari mereka agar saya mengetahui apa sih yang mereka alami di kehidupan mereka dan bagaimana nanti ketika saya sudah lulus, bagaimana saya mengatasi persoalan-persoalan tersebut dan ya mengajak mereka bersama-sama untuk menumbuhkan iman mereka. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan sekian dan terima kasih.